Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Piyotomo. Dan ini adalah DFSK Gelora E yang versi minibus. Untuk harganya 399 juta rupiah per OTL Jakarta. Untuk lampu utamanya dia menggunakan multi reflektor halogen dengan lampu sein bohlam di atasnya. Di bawah ada fog lamp depan bermodel multi reflektor halogen dan untuk grill depannya sewarna body. Nah, buat fascia depannya sendiri sama persis seperti Ford Transit. Serta ada antena model short pole di atas kaca windshield depan. Velgnya 14 inci 7 spoke berwarna silver dengan profil ban 185/80 ring 14. Bannya itu memakai Goodyear. Dari depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai MacPherson struts. Kaca spion berwarna hitam doff, tapi sayangnya belum ada lampu sein. Door handle berwarna hitam doff model cungkil. Untuk port charging berada di sebelah kanan sini yang bermodel CCS2. Buat pengisian ulang baterai dari kosong hingga penuh dalam waktu 8 jam menggunakan AC standard charging atau 2,5 jam menggunakan DC fast charging. Sedangkan buat pengisian ulang baterai dari 20-80% menggunakan DC fast charging dalam waktu 80 menit. Untuk rem belakang memakai tromol dengan suspensi belakang memakai leaf spring atau per daun. Lampu belakangnya sendiri menggunakan full bohlam, termasuk untuk lampu sein dan lampu mundur. Ada reflektor, pakai sensor belakang 3 titik, lampu plat nomor halogen, dan high mount stop lamp halogen, meskipun tidak ada defogger belakang dan wiper belakang. Nah, makanya ada slot dummy yang seharusnya ditempatkan wiper belakang. Serta ini desain belakangnya secara overall. Oke, sekarang kita bahas powertrainnya. Kalau mau mengakses motor listriknya, kalian harus angkat jok depan terlebih dahulu dengan menaik tuas di bawah sini. Habis itu, tarik tuas decliningnya. Dan yang terakhir, angkat dead joknya. Untuk segi powertrain, DFSK Gelora E memiliki baterai berkapasitas 42 kWh bermodel lithium iron phosphate. Dengan output tenaga sebesar 80 dk dan torsi 200 Nm, serta bisa menempuh hingga kurang lebih 300 km dalam sekali charge menurut pengetesan NEDC, which is cukup jauh buat seukuran mobil minibus ini. Di bawah jok depan ada peredam berbahan aluminium foil untuk meminimalisir panas masuk ke dalam kabin. Motor listrik ini disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi single gear reduction. Oke, yuk kita buka kap depannya. Di balik kap depan ada pengisian air radiator, minyak rem, dan air untuk wiper depan. Untuk ruang depannya sudah dicat warna body. Ada modul ABS ngumpet di bawah situ. Dan untuk kap depannya sudah dicat warna body tapi tidak ada peredam. Karena peletakan mesinnya di kolong mobil, bukan di depan. Sip, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam. Buat bahan doting depannya sendiri menggunakan full plastik keras. Ya wajar sih, namanya juga mobil komersial ya kan. Di bawah ada speaker dan door pocket. Serta di tengah ada power window buat kedua jendela depan dengan bahan ala-ala brush aluminium di sekelilingnya. Dan di atasnya ada door handle Greya. Transmisi tentunya otomatis 2 pedal tapi tidak ada footrest. Nah, uniknya pedal remnya kecil loh seperti pedal rem bertransmisi manual, padahal ini mobil bertransmisi matic loh. Di sini ada laci penyimpanan terbuka, headlamp leveling, dan electric mirror tapi belum ada electric track. Kisahnya yang bisa diatur 360 derajat dan bisa dibuka tutup juga. Dan untuk ban dashboard menggunakan plastik keras. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Instrumen custom mostly menggunakan analog dengan layar MID bermodel full pixel di tengahnya.
Setirnya 3 palang yang dilapisi urethane. Sayangnya tidak ada airbag sama sekali buat DFSK Glora E minibus ini, dan di kemudi setir cuma polosan aja, belum ada audio steering switch. Di belakang kemudi setir, di sebelah kanan ada saklar lampu sen yang terintegrasi dengan saklar lampu utama. Sedangkan di sebelah kiri ada saklar wifi yang sudah intermittent. Untuk pengaturan setir, ini fix ya, tidak bisa naik turun ataupun maju mundur. Ada tombol hazard yang berkedap-kedip sesuai irama kalau dinyalakan, mantap. Dan untuk head unit sudah terintegrasi dengan layar sentuh berukuran 8 inci, serta dengan input AUX, microSD, dan USB buat putar musik. Di bawah sini ada saklar fog lamp depan, dan ada pengaturan AC yang masih manual lengkap dengan heater, dan memiliki semburan lengkap ke kaca depan untuk defogger depan, serta ada open close air. Di bawah pengaturan AC ada asbak dan single lighter atau power outlet. Di konsol tengah ada 2 cup holder, dan untuk gear shifternya benar-benar kena putar kayak gini dengan eco mode. Park brake mechanical dengan ujung warna hitam, dan sayangnya tidak ada armrest untuk penumpang depan. Untuk jok dia memakai bahan fabric berwarna grey. Seatbelt terbaru depan masih kelihatan tonjolannya alias fixed. Handgrip depan mode fix ya, kelihatan nggak? Nah itu dia, serta ada handgrip di pilar A untuk memudahkan masuk ke dalam minibus, especially buat lansia atau anak-anak. Sampai di sisi penumpang depan lengkap dengan card holder. Untuk spion tengah manual dengan day night view. Ada lampu baca halogen kiri kanan untuk penumpang depan. Sun visor di sisi pengemudi polos ya, tidak ada card holder. Serta di sisi pengemudi kedapatan handgrip mode fix di pilar A. Untuk glove box, tanda ya bun stop opening. Serta ini layout dari door trim depannya. Sip, sekarang kita ke bangku baris kedua. Pengaturan jok pengemudinya manual, tapi standar ya, belum ada head adjuster. Oke, sekarang saya berada di bangku baris kedua dari DFSK Glora E minibus ini. Saya tingginya 167 cm, untuk legroomnya ini sangat lega loh. Begitu juga untuk headroomnya berkat atapnya yang tinggi. Untuk ruang gerak-gerakin kakinya sangat leluasa, tapi sayangnya tidak bisa selonjoran dikarenakan adanya gundukan untuk menaruh bagian mesinnya, dan paha saya hampir tertepang dengan baik. Jadi buat penumpang dewasa bakal cukup pegel kalau digunakan dalam perjalanan jauh. Tapi kalau digunakan dalam perjalanan dekat, tidak masalah sih. Nah, jok baris keduanya bisa di sliding maju mundur dengan menaik tuas di bawah jok. Ini sekarang diposisikan yang paling mundur. Kalau ini diposisikan yang paling maju. Buat legroomnya sendiri masih cukup memadai kalau jok baris keduanya dimajukan mentok. Tapi kekurangannya, paha saya tidak tertopang dengan baik. Ada seatbelt pocket di belakang jok depan kiri kanan. Dan untuk lantainya rata tanpa ada gundukan sama sekali. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Di atas ini ada AC double blower dengan 4 ventilasi AC. Dan untuk mengatur fan speednya di depan sini hingga 3 level. Handgrip untuk penumpang baris kedua mode fix di kiri kanannya, serta ada handgrip lagi di pilar B untuk memudahkan masuk ke dalam mobil. Untuk jendela samping bagian belakangnya bermodel sliding ya. Buat bahan door trim belakangnya sendiri menggunakan vinyl ya. Selain itu ada isofix buat kedua jok baris kedua, serta memiliki seatbelt 3 titik yang masih kelihatan tonjolannya, serta jok baris keduanya bisa direbahkan untuk memaksimalkan kenyamanan. Nah, seperti ini, tapi harus mengubahkan legroom untuk penumpang baris ketiga. Oke, yuk kita ke bangku baris ketiga. Duduk di bangku baris ketiga dari DFSK Glora E minibus ini,
Untuk legroomnya tergantung dari jok baris keduanya maju atau mundur dan diposisikan lebah atau tegak. Bisa lega kayak gini, bisa sempit. Sedangkan untuk headroomnya masih sangat lega. Mantap! Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok baris keduanya sangat leluasa meskipun saya memakai sepatu serta bisa selonjoran juga. Dan enaknya paha saya tetepan dengan baik dibanding saya duduk di bangku baris kedua. Jadi penumpang dewasa gak bakal pegel kalau digunakan dalam perjalanan jauh maupun dekat. Nice! Ada zipper pocket di belakang jok baris kedua kiri kanan. Wow, jarang banget loh ada zipper pocket di belakang jok baris kedua di dunia pemobilan. Selain wuling ya. Handgrip untuk penumpang baris ketiga mode fix di kiri kanannya, dan di atas sini ada lampu baca halogen. Seatbelt untuk bangku baris ketiga masih kelihatan tonjolannya yang bermodel melintang gitu. Headrest kiri kanan adjustable untuk penumpang baris ketiga, begitu juga untuk penumpang baris kedua. Ada isofix untuk kedua jok baris ketiga, serta ada seatbelt 3 titik untuk penumpang tengah baris ketiga, meskipun tidak ada headrest. Di sebelah kiri kanan ada speaker dan bahan vinyl. Untuk membuka pintu bagasi, tinggal tarik handle di pintu bagasi. Buat kapasitas bagasi dari Defes Cargolora E minibus ini terlihat sangat luas kalau jok baris ketiganya ditegakkan. Kalau mau menambah ruang bagasi lagi, kalian bisa melipat jok baris ketiga dengan menaik strap di atas sini. Di sebelah kiri kanan bagasi ada slot dummy untuk speaker, serta ada jendela mode sliding buat yang versi 4 row seat di pasaran luar negeri, serta ada slot dummy untuk ditempatkan seatbelt untuk penumpang baris keempat. Serta nilai layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Defes Cargolora E yang versi minibus. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah dan subscribe channel Bang Ivan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil terbaru di channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah!